Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, mata kuliah web design untuk kelas teknologi informasi sore 18.1 ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mata kuliah web design ini kita menggunakan aplikasi namanya Web PageMaker ya. Sudah saya share untuk aplikasinya. Silakan Anda install dulu. Nanti akan saya jelaskan mengenai tentang apa itu Web PageMaker, kemudian apa yang harus dibuat gitu ya. Oke, ini sudah banyak yang bergabung. Halo Mas, bisa mendengar saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, siap. Untuk aplikasinya di-install dulu ya. Di-install dulu, di-download, install dulu. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Oke, silakan Anda menyiapkan materi yang tadi sudah saya share. Ini saya lanjut untuk penjelasan mengenai materinya ya. Jadi pertama Anda download dulu aplikasi yang sudah saya share linknya, kemudian di-install. Nah, kalau sudah di-install atau di-download dulu aja, download dulu. Yang tadi saya share di grup, di-download dulu. Sudah? Sudah di-download belum? Proses Pak, proses. Baru proses. Oke. Ya. Oke ya, sambil Anda download kan kalau nanti install kan gampang ya. Ini bisa sekalian tak buka aplikasi yang sudah saya sudah install di laptop saya ya. Nanti bisa ikuti ya. Oke. Anda perhatikan, ini adalah tampilan dari lembar kerja Web PageMaker. Ya. Kalau Anda lihat, ini awalnya kalau Anda install, itu biasanya nanti tampilannya putih polos ya. Tampilannya putih polos. Terus nanti Anda tinggal pilih ini ya, New Set from Template ya. New Set from Template. Nah, ini ada pilihannya. Kalau yang bisnis, itu ada 4 contoh. Kalau yang personal, itu juga ada 4 contoh ya. Nah, nanti materinya itu saya sarankan pakai template yang bisnis. Silakan Anda mau pakai bisnis 001, 002, 03, atau 04 ya. Karena dengan menggunakan template, Anda akan terbantu untuk melakukan modifikasi dulu. Ya, karena kalau tiba-tiba membuat dari nol, kalau Anda belum punya pengalaman, pasti akan bingung. Contoh, saya milih ini ya, bisnis 001 ini ya. Ini awalnya masih kosong, putih blank. Screen sharing-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, masa? Ya, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan Nggak ya? kelihatan. Bentar. Saya ulangi lagi ya. Iya, Pak.
Kelihatan enggak? Sharingnya kelihatan enggak? Halo, kelihatan enggak sharingnya? Sudah kelihatan belum sharingnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah muncul ya, kelihatan ya. Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Proses downloadmu sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi awal itu tadi waktu kamu install itu kan blank itu. Iya enggak? Putih blank enggak? Nah, ketika sudah diinstal, Anda pilih ya, Anda pilih apa itu? Siapa? Nah, ini ya. Anda pilih salah satu, katakanlah ini saya milih bisnis 01 ya, atau ini saya ubah lah bisnis 003 lah begitu ya. Itu saya oke. Nah, langsung dapat bantuan template seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sisi kanan itu oh ya, jangan lupa Anda login Seakat dulu, sih. Login ke Seakat. Ya, Pak. Siap. Login Seakat ya. Ya, Login Pak. Seakat dulu. Nanti video yang saya share itu langsung dikomentari ya. Anda kasih respon feedback apa begitu ya. Karena dengan cara seperti itu nanti kehadiran Anda baru bisa diakui oleh sistem. Ya. Login dulu ke Seakat. Nanti bisa komentarnya ketika saya sudah share video ini ya. Video ini nanti saya upload ke YouTube, terus tak share ke Seakat. Nah, Anda baru bisa berkomentar di situ. Bisa dipahami ya? Oh. Ya. Oke. Berarti nanti ya, Pak. Pak. Ya, ya, komentarnya nanti. Ini kan kita materi dulu itu. Aktif kok. Ya, aktif. Oke, saya lanjut. Kalau Anda perhatikan, ini tampilannya itu kan kalau dari sisi kiri dan sisi kanan ini mengenai set konten ya. Jadi halaman apa yang sudah tersedia secara default dari aplikasi itu dapat bonusnya itu 3 ya. Indeks, produk, services gitu ya. Ini padahal kalau dilihat ini kan linknya kan dari sini. Ini walaupun home, di sini harus indeks. Ini products, ini products. Ini services, ini services ya. Nah, kontak, nah ini nanti bisa ditambah sendiri. Ya. Jadi kalau ini itu katakanlah sama produk services, tapi kalau yang ini home ini index. Perhatikan juga penulisannya ya, ini harus huruf kecil semua ya, lowercase ya. Terus kalau katakanlah harus ada 2 kata, contoh pamannya produk kami gitu ya. Ya products terus tanda minus ya. Minus dash itu kan, produk minus kami katakanlah gitu. Ini bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ini kan bisa di-rename. Klik kanan gitu kan. Nanti bisa di-rename begitu. Ya. Dan satu lagi yang paling penting yang harus Anda lakukan sebelum Anda melakukan yang lain itu adalah Anda memastikan ya, ini menu tools, option. Nah, ini tuh harus dicentang, Mas, Mbak ya. Kenapa harus dicentang sebelum Anda mengerjakan yang lainnya? Katakanlah begini, Anda waktu mengerjakan mungkin untuk saat ini dikerjakan di rumah gitu ya, di komputer rumah atau di laptop gitu. Nah, terus mungkin selama ini
proses kuliah kerja kuliah kelas jarak jauh, Anda ngerjakan di rumah. Terus ketika nanti masa kuliah di kampus sudah aktif, Anda mengcopy file-file ini ke dalam flash disk. Padahal pas waktu Anda buat pertama kali, itu mungkin terinstall atau tersimpan di drive C atau D begitu. Nah, terus kemudian Anda copy paste ya ke flash disk, kemudian dibuka di komputer lain. Itu ternyata bukanya bukan di drive yang seperti pertama kali Anda buat. Nah, ketika pas dibuka, itu gambar-gambarnya ini kayak hilang, Mas. Kayak hilang. Jadi ada bekasnya di situ kayaknya pernah ada media pendukung, bisa gambar, bisa video gitu ya. Tapi kayak ada yang istilahnya kalau Anda lihat tackle itu yang keramik itu ya, ada yang lepas itu kan, itu ada bekasnya dulu, ada keramiknya kan gitu. Lah, permasalahannya apa? Karena ini tidak dicentang. Padahal folder gambar yang Anda copy itu sebenarnya ngikut. Tapi dia itu mengingatnya karena dulu tersimpan di drive C, katakanlah seperti itu. Itu ketika dibuka di tempat lain, ya mungkin Anda bukanya masih di flash disk gitu ya, dibuka nih mungkin di warnet atau di apa itu. Bukanya tuh kalau flash disk kan nggak mungkin dia menduduki drive C kan, dia pasti menduduki drive yang setelah habis di komputer atau di laptop itu katakanlah dia CDE itu ya, mesti flash disk itu bukanya di drive F. Nah, itu aplikasi ini agak bingung gitu kan. Akhirnya dia tampil teks-teksnya, tapi gambar-gambarnya sepertinya tidak muncul, sepertinya kayak hilang gitu loh, kayak mungkin ketinggalan di mana gitu. Padahal sebenarnya kalau dibuka di foldermu itu, loh ini foldernya ada media pendukung gitu. Nah itu karena ini makanya kan sebelum Anda mengerjakan itu dicentang dulu. Sampai sini paham ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau sudah, ini centang semua, kemudian di OK. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah lembar kerja ini sangat mudah sekali. Jadi bagian-bagian ini kalau Anda double klik, nah, itu akan muncul tulisan-tulisan seperti ini yang bisa Anda ubah semudah Anda ngetik di Notepad atau di MS Word. Ya. Ini juga sama. Ya, ini kan kalau kita lihat teks editornya itu kan ya kita familiar lah ya. Kita tidak asing, ini kan ya seperti kayak MS Word gitu ya. Ada what you see is what you get editor lah, katakanlah seperti itu. Nah, bagian-bagian dari web itu, yang pertama adalah header. Ya. Header ini biasanya berupa image, gambar, terus di sini ada logonya. Ini juga bisa di resize ya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Ini juga bisa di resize. Nah. Setelah header, itu ada namanya menu navigasi. Ya, ada menu navigasi. Nah, ini nanti bisa diedit ya. Maksudnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian di bagian tengah ini ada namanya web content, body ya, web body ya. Jadi ini ada artikel-artikel, terus ini ada informasi-informasi yang lain. Kemudian di sini ada footer. Kalau kita perhatikan, ini kan kita posisi di halaman depan ya. Kalau menu itu home, di indeks ya. Ini kalau saya pindah ke products, Anda perhatikan ini katakanlah indeks ya. Indeks itu ini isinya kayak gini. Ada company profile, ada item-item seperti ini, kemudian ada informasi seperti ini.
Kalau tak klik produk, itu mulai dari web header, logo, menu navigasi, sama footer itu sama. Tapi mulai konten ini itu sudah ada perubahan. Jadi sini isinya sudah mengenai business development. Ya, walaupun mungkin di sini masih ada gitu, tapi ini nanti bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian services, ini juga sama kan, services news gitu kan. Nah, ini sudah beda. Nah, nanti pembuatan Anda itu mengacu pada website orang lain sementara ya. Karena kalau Anda buat mulai dari nol, pasti Anda juga bingung. Jadi Anda nanti akan terbantu, satu, Anda menggunakan template minimal, oh ini loh web header itu tinggal diubah. Kemudian logo, menu navigasi, begitu kan. Tetapi mengenai apa yang harus dibuat, itu Anda harus mengacu pada website referensi. Contoh katakanlah temanya gampang toko online ya. Gampang toko online. Mungkin, bentar, ini tak buat dulu. Ini saya tak new share ya. Masih bisa mengikuti ya? Halo? Bentar. Oh ini ya, new share. Sudah muncul ya? Share Anissa yang baru ya? Halo? Oke. Katakanlah ini ya. Ini kita mencari apa website referensi yang ingin kita ubah, kita tiru maksudnya. Katakanlah mungkin kita cari contoh yang mudah itu toko batik. Nah ini kalau Anda perhatikan, contoh seperti batikkerisonline.co.id, batikunik.com. Tapi jangan meniru marketplace ya, kayak Shopee, kemudian apa mana lagi ya, Zalora, itu jangan, itu terlalu berat, nanti susah nanti ya. Kita cari yang personal online store ya. Contoh seperti batik keris online ya. Ini kita buka batik unik. Jadi nyari beberapa referensi dulu. Terus Danar Hati Batik. Oke, ini salah satu contoh batikkerisonline.co.id ya. Kemudian ini ada batikunik.com. Kemudian ini, bentar, ini kenapa bisa dibuka? Oh ini kita buka aja yang bisa ya. Lagi, jadi jangan Zalora, jangan Shopee, jangan ya. Atau mungkin ini toko batik Semarang. Belum ketemu. Jangan buka lapak atau apa. Ini contoh kayak Wirawan Batik, kita buka aja enggak apa-apa. Kita cari 3 referensi ya. Nah, Anda perhatikan untuk batik keris online, itu kalau kita lihat dengan yang tadi memang agak sedikit beda ya. Karena header-nya dia itu nggak ada. Header-nya itu ya langsung apa ini, web apa menu navigasi ya. Menu navigasi, kemudian di sini ada logo, terus kemudian ini ada slider, image slider, ini sebagai banner ya. Dia bisa ini bisa sliding, animasi, auto slide begitu, kemudian ini langsung kategori produk ya, diwakili oleh banner. Walaupun di sini kan sudah ada dikategorikan kan. Oh ini kalau yang batik wanita, ini pria, ini batik keris dan macam-macam. Ya, kemudian ini ada promo seperti kayak masker ya. Nah, ini ada
macam-macam begitu ya. Nah, nanti konsepnya seperti ini. Jadi toko online-nya itu seperti itu. Jadi di awal itu tidak terlalu banyak apa ya istilahnya tulisan ya, tidak terlalu banyak tulisan. Nah, kemudian ini juga ada apa namanya itu sign up newsletter ya, subscription ya. Ini kalau langganan. Tapi kita hanya menyentuh desainnya ya, bukan ke sistemnya ya. Karena kalau sistemnya itu nanti sudah beda. Ini kan kita berbicara tentang web design tapi yang sederhana. Contoh seperti ini dulu ya, baju batik. Kita cari istilahnya komparasinya. Ini ada logo ya. Kalau di sini ini logo itu sejajar dengan menu navigasi. Ya. Tapi kalau ini beda, menu navigasi itu berada di bawahnya logo. Tetapi dua-duanya ada komponen yang sama, yaitu ada logo, ada menu navigasi. Nah, ini ya. Nah, nanti kita juga membuat menu yang bagus seperti ini. Terus kemudian ada ini ya, animasi slideshow. Seperti ini. Ini bagian dari promosi. Nah, kemudian ada display produk ya. Nah, ini display produk. Nah, ini display produk. Nah, display produk. Nah, seperti ini. Nah, nanti layout web yang Anda buat itu seperti ini. Maka ketika Anda ingin memulai membuat web, itu Anda harus mencari satu web acuan. Satu saja cukup. Terus nanti Anda simpan halaman depannya ya. Kemudian Anda niru. Oh, logo di sini gitu kan. Oh, menu navigasi di sini. Oh, ini di sini ada menu slider dan sebagainya. Kemudian bawahnya, walaupun memang tidak harus sama persis ya, tapi konsepnya mendekat. Kemudian di sini, oh ini ada produk rekomendasi ya. Jadi gambarnya seperti ini. Usahakan produknya itu proporsional ya, dimensinya. Contoh seperti ini. Jadi tidak, katakanlah ini gambar produk ya. Ini kemudian supaya kelihatan full, ini dibesarkan ke sini, besarkan ke sini. Jadi orangnya malah kelihatan kayak kartun, lagu gitu kan. Nah, seperti ini juga sama. Walaupun di sini ada space kosong, ini space kosong, ini tidak apa-apa. Tapi kan di sini ada kotaknya. Ini menunjukkan ini bordernya ya. Oh, ini menunjukkan bahwa oh, ini adalah wilayahnya dari produk ini. Kalau ini kan lebih enak. Nah, kalau Anda tidak ingin kelihatan kosong ya, mungkin bisa dikasih background gradasi seperti ini. Terus ini juga sama. Kalau Anda bisa mencontoh ya, mendekati persis katakanlah ya. Sebenarnya kan juga mudah. Itu insya Allah hasilnya bagus. Ya, walaupun ini bukan berarti terus wah saya tidak bisa berkreasi ya. Ya silakan. Tetapi supaya tampilannya kelihatan bagus, itu minimal kan Anda itu mencari pengalaman dulu dengan meniru website acuan website lain begitu. Kemudian yang contoh ketiga ini dari wirawanbatik.com. Nah, ini tampilannya agak beda lagi ya. Jadi dia bahkan malah tidak punya logo. Ada ini di tengah ini ya, nggak kelihatan. Ini kayak menu. Ya, dia di tengah. Jadi logo itu bisa di sebelah kiri, bisa di tengah, ya. Tapi saya belum pernah lihat logo di sebelah kanan tuh belum pernah. Kalau umumnya sebelah kiri, kiri atas, bisa sejajar dengan menu, bisa di atasnya begini. Ya, tapi ada juga kasus-kasus tertentu di tengah seperti ini. Nah ini kalau Anda perhatikan, ini mesti hampir dari 3 website tadi itu ada ini ya, animasinya ini ya, slidernya ya. Nah, kemudian ada beberapa informasi penguat. Nah, kemudian ada seperti ini juga ya. Ini biasanya berdasarkan kategori. Oh, ini yang kartun, ini yang sutra. Kemudian
seperti ini, ya. Nah, kemudian bawahnya itu, ini agak sedikit beda ya, karena kalau yang website 2 sebelumnya itu, menurut saya lebih simpel ya, karena dari depan itu dia sudah kelihatan jualan. Nah, ini kan sudah kelihatan jualan. Ibaratnya kalau produk itu sudah dipajang, berjajar-jajar itu langsung harganya berapa, namanya apa, ukurannya berapa, itu sudah kelihatan. Ini saya rekomendasikan karena lebih user friendly ya, lebih user friendly. Kalau dengan yang ini kan juga agak beda ini. Orang juga harus mencari-cari, tapi memang stylenya itu beda-beda. Gitu. Bisa dipahami ya? Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak, saat ini, Pak. Proses instalasinya sudah selesai? Sudah, Pak, sudah selesai, Pak. Itu kan kalau punyamu yang kamu install itu kan masih trial itu ya? Iya, betul, Pak. 15 hari. 15 hari. Ya, itu di kampus itu ada serial number-nya. Atau nanti pas ke kampus nanti tak share. Ya paling kalau sebenarnya kalau kamu cari di Google itu adalah serial number-nya ada itu. Itu sebenarnya di jaringan ada, cuman di laptop saya yang satunya. Ya, cuman Bapak kan masih ada 14 hari itu. Nanti dipakai. Sebenarnya tidak ada perbedaan fungsi. Full fiturnya semua jalan. Cuman kan dia hanya istilahnya cuma dikasih waktu 14 hari. Kalau nanti 14 hari tidak dikasih serial number itu dia langsung seperti blokir, tidak bisa dipakai. Gitu ya. Tapi secara fitur itu bisa semua. Sudah diinstal belum? Sudah dilihat belum produknya? Sudah, Pak. Dari itu loh. Sudah, Belum. Kira-kira kalau nanti membuat web itu mau buat apa? Toko online, Pak. Nah, iya, produknya apa? Apa ya? Belum terpikirkan, Pak. Kalau kan tinggal mikir apa gitu ya. Yang jelas kalau Anda kan niru dari website orang lain, itu sak gambar-gambare, sak tulisannya itu nanti tinggal di copy paste saja dulu enggak apa. Ya, minimal Anda jadi ada pengalaman dulu lah buat website itu. Oh, seperti ini kan. Kecuali kalau nanti pas seperti kayak hubungi kami itu ya diubah ya, ganti namamu gitu kan. Terus mungkin kayak nomor rekening, terus alamat dan sebagainya ya bisa lah diubah enggak apa-apa. Karena materinya kan gimana? Kalau diambilkan dari template-template gratis yang ada di internet bisa nggak, Pak ya? Template apa? Contohnya apa? Ya biasanya kan ada template-template HTML itu, Pak, di internet yang. Jadi gini, kalau di WebPageMaker karena ini pemula ya, itu kan sudah disediakan template-nya ya memang itu, gitu kan. Walaupun template itu umpama tidak dipakai itu ya nanti bisa saja template yang kamu maksud itu nanti bisa dimasukkan ya dengan cara mungkin kita kasih model print screen ya. Oh, header-nya ini dimasukkan ini. Ditiru persis itu bisa. Karena WebPageMaker itu juga berbasis HTML. Jadi dia modelnya hanya bermodalkan print screen, cropping, ya toh, copy paste, drag and drop, kayak gitulah, gampang nggak Bang itu. Sebenarnya kalau serius gitu, sebenarnya kalau 3-4 kali pertemuan itu terus kemudian fokus itu cepat selesai. Minimal kuncinya gini Mas, langkah-langkahnya ya nanti ya. Kalau teknisnya itu kan mudah dipahami, karena kalau pas Anda sudah diinstal terus lihat dan seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Anda mencari website referensi. Ya, seperti saya maksud tadi ya. Katakanlah Pak, saya belum kepikiran, ya enggak apa-apa. Ya enggak usah kepikiran terlalu dipikir teman-teman, enggak usah. Jadi tinggal aku suka olahraga sepak bola. Ya udah aku tak nyari toko aksesoris sepak bola. Oh, saya suka gadget gitu. Ya udah, saya tak nyari toko seputar gadget. Itu istilahnya. Terus nanti dipilih. Cuman pesan saya, jangan meniru punyanya Tokopedia, Zalora, Shopee, Bukalapak, karena itu fiturnya terlalu komplit, Anda nanti bingung. Ya. Jadi pokoknya kan Anda hafal itu. Marketplace itu hafal, itu hindari.
Anda cari yang toko online yang kayak tadi saya maksudkan itu tadi. Karena toko online itu simple, ya kita kan memang belajar dari yang simple dulu gitu. Tapi kalau Anda mungkin sudah punya pengalaman, karena saya kan juga tidak tahu kan, mungkin Anda sebenarnya sudah punya kemampuan, sudah pengalaman, terus mau buat yang lebih dari ini, tidak apa-apa. Kan gitu istilahnya. Itu ya. Mungkin apa ya, mau tanya apa dulu lah gitu lah. Yang mungkin di luar teknis ini gitu istilahnya. Sudah pada login ke Seakat? Sudah, Pak. Sudah ya? Belum. Belum, Pak. Sudah. Nunggu diupload dulu, Pak. Iya, betul. Karena kalau belum kan belum bisa itu kan. Ya ntar lagi, ini kan sudah ada pemberitahuan itu di aplikasi. Tinggal 9 menit lagi kan kita, karena nanti kan besok-besok ada materi lagi. Jadi kita istilahnya ya koordinasi dulu lah, gitu kan. Jadi satu lagi, nanti teman-temannya yang belum masuk, Mas Tulung yang tadi tak jadikan admin, itu nanti di invite ya. Tadi saya lihat Sudah semua, Pak. Ada berapa orang tadi? Tadi ada 15 orang termasuk saya. Nah, cocok itu. Nah, itu nanti masukkan teman-temannya suruh masih aktif untuk kelas saya ya setiap Jumat malam ya. Oke, siap, Pak. Jadi nanti kita selalu Jumat malam, nanti kelasnya online seperti ini. Nah, nanti kita koordinasi lewat WA group, kan nanti kayak link Zoom dan sebagainya itu nanti akan saya. Oke, saya lanjut lagi untuk share-nya, kembali lagi ke Webmaster. Tampilan Webmaster tadi ya. Webmaster sudah terlihat lagi ya? Sudah. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan pakai template, itu kan ini modelnya ini kalau diklik, di delete kan iso hilang. Ini kan oke ya, kan hilang. Nah, dari template yang tadi Anda maksud itu bisa di capture, nanti Anda install freeware ya. Freeware itu namanya Lightshot ya. Lightshot. Anda tahu Lightshot belum? Lightshot. Jadi nanti install ini juga penting ya. Ini juga salah satu saya cari. Kurang besar, Pak. Gimana? Kelihatan. Kurang besar ya kelihatan. Sebentar, ini kan belum share. Sebentar. Ini saya tak nge-share yang tampilan dulu. Sudah lihat tampilannya, Chef? Rolling shot. Nah, ini loh, ya. Ini penting, nanti di-download. Nah, ini nanti fungsinya sangat membantu sekali. Ketika dari template yang Anda suka, itu tinggal dipindah-pindah saja. Mulai dari header, terus kemudian beberapa bagian, itu nanti bisa. Saya yakin bisa diintegrasikan dengan Webmaster begitu. Itu ya. Oke, sementara ini dulu untuk pertemuan malam hari ini. Ini nanti saya convert dulu hasil dari interaksi kita, terus tak upload di YouTube. Kalau sudah terupload di YouTube dan saya share ke Seakat, nanti Anda semua tak kasih tahu di grup untuk memberikan feedback pada video interaksi kita malam hari ini. Itu ya Mas ya? Halo? Oke, berarti minggu depan di grup, pas ketika ada kelas saya, nanti disundul dulu ya. Oke, saya kira siap, Pak. Ya, Pak, siap. Saya kira itu saja dulu untuk kuliah malam hari ini. Terima kasih atas keikutsertaannya. Sampai jumpa untuk pertemuan Jumat depan. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.